Assalamualaikum anak-anak semuanya, selamat pagi, bertemu lagi dengan Miss Dian ya. Pada pagi hari ini Miss Dian mau menyampaikan materi untuk kelas 4. Tapi sebelumnya marilah kita buka terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama. Mari seperti biasanya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Nah, pada pagi hari ini langsung ke materi aja ya. Miss Dian mau menjelaskan materi untuk kelas 4 yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada Rasul Allah. Oke, kita harus tahu dulu dong rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu berada di urutan nomor keberapa? Nomor 1 ya. Oke, kemudian untuk rukun iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala itu berada di nomor berapa ya? Nah, rukun iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala itu berada di urutan nomor 4 ya. Jadinya urutannya adalah yang pertama iman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat dan juga hal-hal gaib. Kemudian yang ketiga yaitu adalah iman kepada kitab, baru nih yang keempat yaitu adalah iman kepada Rasul Allah. Nah, oke, kita akan mempelajari materi yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga iman kepada Rasul Allah. Yuk kita bisa pelajari sama-sama ya. Bisa dilihat untuk gambar-gambar berikut. Nah, di sini tertera ada beberapa contoh dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yaitu ada bumi. Nah, kemudian di sini ada laut, kemudian di sini juga ada gunung, ada manusia dan lain sebagainya. Lengkap sekali ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini seperti gambar-gambar tadi yang sudah tertera itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala dan tugas kita itu adalah harus meyakini. Jadi yang dimaksud dengan beriman itu adalah yakin dengan sepenuh hati. Yakin, kita percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Sehingga kita nih punya hidung, punya mulut, punya mata, dan lain sebagainya. Nah, itu siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ketika kita sudah percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus melaksanakan apa yang sudah diperintahkan. Ada banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa contohnya yaitu adalah ada sholat, ada puasa, kemudian ada zakat, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai umat muslim yang solihah juga harus selalu menaati apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintah. Kemudian kita akan membahas lagi tentang bagaimana sih mengenali Allah Subhanahu wa taala dari beberapa sifatnya, yaitu ada di sini Al-Basir juga yang akan kita bahas, yaitu bahwa Al-Basir itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, seperti halnya yang tertera dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 20 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, innallaha was-sami'ul basir, yang artinya adalah dan dialah yang maha mendengar dan juga maha melihat. Itulah Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi apa yang sudah kita lakukan. Entah kita berbuat baik atau berbuat buruk, Allah itu selalu tahu ya. Allah itu selalu mengawasi kita. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi ya, lebih hati-hati lagi dalam bertindak. Dan tentunya bagaimana sih cara penerapan kita ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari salah satu sifatnya yaitu Al-Basir. Yaitu contohnya yang pertama, kita menghindari untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, itulah karena apa? Karena kita selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara kita memperbanyak untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, di sini Allah memberikan kita indera penglihatan nih, kemudian mulut yang bisa digunakan untuk membaca. Nah, kita berbanyak untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian di situ Allah juga akan tahu apa yang telah kita laksanakan. Oke, untuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu adalah Al-Adil. Yang Al-Adil itu artinya apa sih? Allah Subhanahu wa taala Maha adil, itulah artinya ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa adilnya ya. Adil dalam menentukan hukum, adil dalam menentukan segala sesuatunya, adil dalam memberikan rizkinya kepada manusia, adil dalam memberikan segala sesuatu yang telah
tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan segala sesuatu sesuai dengan yang telah Allah tentukan. Jadi bagaimana cara kita untuk menerapkan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Adil ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya apa aja? Nah, yang pertama yaitu adalah kita bersikap adil kepada siapapun tanpa memandang siapakah dia, kemudian apakah kita membenci dia ketika kita memiliki sebuah permasalahan dan harus kita mengadili. Nah, kita harus tetap selalu bersikap adil. Lalu yang ketiga yaitu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Azim. Al-Azim itu berasal dari kata azama. Azama ini memiliki makna yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Besar atau Maha Agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha besar ya, yang saking besarnya dan tak terbatas. Makanya maha besar, maha agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat kita meminta apapun, tempat kita berserah diri dan selalu kita memohon segalanya kepada Allah. Sang Maha Agung. Nah, terus bagaimana sih cara penerapan kita dari sifat Allah Al-Azim dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu adalah kita bisa selalu bersyukur kepada Allah ya. Kita berserah diri kepada Allah, bersyukur bahwa telah diberikan umur yang panjang, telah diberikan rizki yang cukup, dan lain sebagainya. Nah, kita selalu berserah diri bahwa segala sesuatu itu tidak bisa kita dapatkan tanpa Allah yang telah memberikan. Kemudian yang kedua, kita selalu merasa lemah. Kita selalu merasa bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah, tidak akan bisa melakukan segala sesuatu tanpa izinnya Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi contoh penerapan yang lain. Nah, oke anak-anakku semuanya, kita tadi sudah membahas materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita akan membahas beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Rasul itu siapa sih? Nah, kita harus kenalan dulu ya. Rasul Allah Subhanahu wa taala itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kebaikan, untuk menyeru bahwa Allah itu Subhanahu wa taala yang harus kita sembah. Itulah Rasul Allah, dan yang harus kita imani itu ada berapa? Ada 25 ya. Yuk kita bisa sama-sama menyanyi untuk menghafalkan dari 25 tadi. Yuk kita bisa nyanyi sama-sama ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Ya, itu tadi adalah 25. Sudah ada 25 ya? Iya, itulah yang harus kita imani. Oke, jadi anak-anakku semuanya, tadi kita sudah membahas materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada Rasul Allah. Dan tugas kita itu adalah selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan kita harus selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, anak-anakku semuanya, jangan lupa untuk terus belajar ya. Tetap semangat walaupun berada dari rumah. Mungkin ini cukup ini materi dari Miss Dian. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung WhatsApp ke Miss Dian ya. Oke, sekian materi pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat anak-anakku semuanya. Miss Dian tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.